Final NBA 2019 adalah sebuah kejuaraan yang telah mengubah NBA selamanya. Kedua tim sama-sama saling mempertaruhkan nyawa mereka di ajang ini. Yang satu antara memperkuat atau justru menghancur leburkan dinasti mereka. Dan yang satu lagi telah mengorbankan pemain terhebat mereka dalam sejarah hanya untuk sekedar mencapai final NBA ini. Semua orang sangat berapi-api untuk menyaksikan final NBA 2019. Bahkan kejuaraan ini memiliki jumlah penonton paling banyak dibandingkan semua final NBA setelahnya hingga saat ini. Tapi, apa yang membuat final NBA 2019 ini spesial dan sangat penting? Apa yang membedakannya dengan final NBA lain? Semua itu tadi pun ternyata masih sebagian kecil saja dari gilanya kejuaraan ini. Karena masih ada banyak hal lain yang sungguh-sungguh dipertaruhkan. Final NBA 2019 antara Golden State Warriors dan Toronto Raptors sukses mendobrak sejarah dalam berbagai aspek. Karena Raptors yang bermarkas di Kanada, ini merupakan final NBA pertama dalam sejarah yang diselenggarakan di luar Amerika Serikat. Final NBA 2019 juga memberikan warna baru bagi NBA, karena selama 4 tahun terakhir pada saat itu, selalu Warriors dan Cavaliers saja yang bertanding di babak final. Raptors akhirnya berhasil menjadi kontestan final NBA baru. Namun, semuanya tidak terlihat semudah itu bagi mereka. Raptors benar-benar serius mempertaruhkan nyawanya dengan men-trade pemain bintang mereka yang paling setia hanya untuk mendapatkan 1 gelar juara. Dan yang harus mereka hadapi di babak final ternyata sebuah dinasti paling dominan di NBA era modern. Tapi bagaimana bisa final NBA 2019 ini mengubah NBA selamanya? Bukannya ini sama aja seperti final NBA pada umumnya, di mana setiap tim pasti punya pencapaian dan pengorbanannya masing-masing demi menjadi juara. Apalagi di sini Warriors adalah sebuah dinasti. Pasti ceritanya bakal nggak ada bedanya dengan dinasti-dinasti terdahulu yang juga sangat dominan. Tapi ternyata final NBA 2019 jauh lebih bermakna dari yang kamu pikirkan. Ditambah dengan segala drama dan hasil akhir yang bombastis, kejuaraan ini bukan hanya sekedar menang atau kalah, tapi juga tentang hidup atau mati. Sebelum terjun lebih dalam ke final NBA 2019, kita perlu tahu lebih dulu latar belakang masing-masing tim dan apa yang mereka perebutkan dalam kejuaraan ini. Memasuki kejuaraan ini, dinasti Warriors telah menjadi juara 3 kali dan mereka ingin meraih gelar juara keempat mereka dalam 5 tahun terakhir. Setelah menjadi juara untuk pertama kali pada 2015, dominasi Warriors sudah semakin mudah ditebak setiap musim, apalagi setelah kedatangan Kevin Durant. Bahkan mereka sempat hanya kalah 1 kali saja dari 17 pertandingan di playoff 2017. Warriors pun terlihat sangat-sangat mengerikan memasuki musim 2018-2019 setelah mereka merekrut DeMarcus Cousins. Semua starting five di tim ini pada dasarnya merupakan seorang all-star. Namun dalam perjalanannya, Warriors mengalami berbagai masalah serius, seperti KD dan Draymond Green yang bertengkar, hingga menyuruhnya untuk keluar dari tim, hingga Cousins dan KD itu sendiri yang cedera sebelum final wilayah barat dimulai. Bagaimanapun, Warriors tetaplah Warriors karena mereka masih dipimpin oleh Curry yang tampil membeludak sebagai shooter terhebat sepanjang masa, hingga mereka lolos lagi ke final NBA. Di sisi lain, selama 3 tahun terakhir pada saat itu, Raptors selalu gagal untuk melaju lebih tinggi di playoff karena 1 orang saja, yaitu LeBron James. Dan ketika LeBron berpindah ke Lakers yang di wilayah barat pada 2018, seketika wilayah timur menjadi kosong dan siapapun dapat melaju ke final NBA. Kesempatan ini pun tidak datang 2 kali, dan Raptors pun benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Namun, mereka harus membayar mahal, sangat-sangat mahal. Itu karena Raptors terpaksa melepas DeMar DeRozan untuk mendapatkan Kawhi Leonard. Taruhan ini nggak main-main, karena Kawhi aslinya tidak mau bermain di sini dan kontraknya hanya sisa setahun saja. Ditambah ia memiliki riwayat cedera yang sangat serius. Meski begitu, ternyata semua berjalan cukup mulus bagi Raptors dengan mereka yang memenangi 58 dari 82 pertandingan dan menduduki peringkat 2 di wilayah timur. Di playoff pun, Raptors berhasil mengukir momen-momen legendaris. Contohnya seperti ini. Saat-saat seperti inilah kehadiran Kawhi sangat penting bagi Raptors. Mereka pun sempat tertinggal 2-0 di final wilayah timur melawan sang MVP Giannis Antetokounmpo. Namun, Raptors berhasil menang 4 kali beruntun setelah itu dan akhirnya tembus final NBA untuk pertama kalinya dalam sejarah tim. Raptors pun cukup diuntungkan dengan menjadi tuan rumah dalam 2 pertandingan pertama melawan Warriors. Di saat itu juga, kesehatan KD juga masih diragukan. Sehingga tanpa berlama-lama, Raptors langsung bermain dominan dan memenangi pertandingan pertama. Dalam pertandingan ini, Pascal Siakam bermain sangat efisien dalam debut final NBA-nya dengan 32 poin, 8 rebound, dan 5 assist dengan akurasi field goal 82,3%. Raptors langsung mengejutkan Warriors dengan kekuatan mereka.
Tapi, apakah posisi mereka sudah benar-benar aman? Awalnya terlihat demikian, karena Raptors sempat unggul hingga 10 poin di kuarter kedua. Namun, Warriors terus membalap hingga unggul jauh sebelum kuarter 4 dimulai. Sayangnya, beberapa saat kemudian, Klay harus keluar dari pertandingan setelah ia mencederai kakinya. Warriors pun mulai ketar-ketir karena mereka sudah kehilangan 2 bintang utama mereka. Meski begitu, mental juara mereka tak perlu diragukan lagi. Karena menjelang akhir pertandingan, Warriors masih bisa unggul 2 poin dan ini yang mereka lakukan. Curry throws it, Livingston has it, back to Iguodala, Iguodala puts it up, it's good! Dengan tembakan mematikan dari Iguodala, Warriors telah mengunci kemenangan mereka dan kedudukan seri ini menjadi 1-1. Memasuki pertandingan ketiga, Curry hanya tinggal seorang diri sebagai bintang utama Warriors karena Klay tidak bisa bermain. Oleh karena itu, produktivitasnya menggila dengan 47 poin, 8 rebounds, 7 assist, dan 6 3 point. Namun, kehebatan Raptors jauh lebih merata. Dipimpin oleh Kawhi dengan 30 poin, 7 rebounds, dan 6 assist, Raptors berhasil merebut kedudukan dan menang dominan dengan skor 123-109. Di pertandingan keempat, Klay akhirnya dapat kembali membela Warriors. Namun, sedikit yang Warriors ketahui, Kawhi sudah sangat fokus untuk menang jauh sebelum pertandingan dimulai. Sepanjang pertandingan ini, Kawhi bermain seolah-olah seperti Jordan di masa prime-nya. Ia mengumpulkan 36 poin, 12 rebound, dan 4 steals. Raptors akhirnya berhasil mencuri 2 pertandingan tandang dalam seri ini. Dengan begitu, Warriors berada di posisi yang bahaya, sungguh berbahaya. Mereka semakin tertinggal jauh dan entah bagaimana caranya mereka harus memenangi pertandingan di kandang Raptors untuk tetap bertahan hidup. Dan akhirnya, KD kembali ke lapangan sebagai senjata rahasia Warriors. Ia langsung mencetak 11 poin dan 3 3 point di kuarter pertama. Harapan Warriors langsung bangkit lagi untuk comeback dari kedudukan 3-1 dan menjadi juara 3 kali beruntun. Namun, tak lama kemudian, ini yang terjadi. Dengan begitu saja, KD langsung dikeluarkan dari lapangan dan menderita cedera tendon Achilles robek di betisnya. Tak hanya nasib Warriors, tapi juga masa depan KD juga berada di ambang kehancuran saat itu. Pintu untuk memenangi final NBA ini seketika terbuka lebar untuk Raptors. Dan ini yang Kawhi lakukan. Leonard for three. Bang! Raptors win. Leonard drives, pulls up, bangs it home. Leonard's gonna try another one. Puts it in. Kawhi Leonard. Leonard to the rim. Pull up jumper. Got it. Kawhi Leonard. Kawhi mencetak 10 poin beruntun dan membuat Raptors unggul 6 poin dengan sisa waktu sekitar 3 menit. Gila banget. Raptors memegang momentum yang kuat untuk menyudahi seri ini. Namun, ternyata Curry dan Klay memiliki rencana lain. Thompson finds an opening, 3-pointers up. It's good. Klay Thompson from Curry gets a look, fires away, ties the game. Iguodala back out to Green. Thompson, one fake, one dribble, one shot. Got it. Golden State. Warriors seketika membalikan keunggulan dan memimpin pertandingan ini. Kyle Lowry, salah satu pemain yang paling dicintai fans Raptors, memiliki satu kesempatan untuk membawa Raptors menjadi juara dengan satu tembakan. Sayangnya, Green memblokir tembakan tersebut dan Warriors berhasil bertahan dari terkaman Raptors. Raptors benar-benar sudah sedekat itu untuk jadi juara di kandang mereka. Tapi kenyataannya, mereka terpaksa bertanding lagi di kandang Warriors. Sosok Game 6 Klay pun langsung menyala-nyala dengan 30 poin, 5 rebound, dan 4 3 point hanya dalam 3 kuarter. Ya, hanya 3 kuarter saja, karena ia selanjutnya harus mengalami nasib yang sangat malang. Klay menderita cedera ACL robek, dan dengan itu, Warriors seperti dikutuk karena kehilangan 2 bintangnya dalam 2 pertandingan beruntun karena cedera yang sangat parah. Pertandingan berlangsung sangat sengit hingga berjarak 1 poin saja dengan sisa waktu yang kurang dari 10 detik. Curry pun memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dinasti Warriors, tapi kali ini to Green, who catches it, back to Curry, puts up a three, won't go, rebound Cousins, deflected. And that's it. There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. Ia gagal. Taruhan Raptors akhirnya terbukti. Mereka menjadi juara NBA untuk pertama kalinya setelah melalui serangkaian momen dramatis. Di sisi lain, Curry dan Warriors hanya bisa terdiam melihat dinasti mereka hancur lebur di kandang mereka sendiri. Tak hanya berhasil merebut gelar juara, Kawhi dan Raptors juga berhasil mengakhiri era dinasti dan super team. Karena setelah itu, juara NBA selalu berbeda-beda setiap tahunnya, dan dari semua tim itu belum ada yang bisa meraih lebih dari 1 gelar juara.
Namun sebagai pengecualian, kita semua tahu apa yang terjadi kepada Warriors 3 tahun kemudian. Tapi gimana menurut kalian? Apakah final NBA 2019 ini memberikan dampak positif atau justru negatif bagi masa depan NBA? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Jersey plus celana cuma 100.000 aja di bulan Ramadan. Sebelum sold out guys, cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.